sholat itu. Berdiri sini, mau nanya marbuka, didorong nih, sana dikit. Siapa yang sholat? Puasa kita. Sampai di ujung sini, mau nanya, didorong lagi sampai ujung kaki. Qurannya yang dorong, sodako kita yang dorong. Jadi amalnya banyak, didorong tuh sampai jauh, sampai keluar masjid kira-kira gitu. Nah, akhirnya pertanyaan dari jauh. Kalau pertanyaan jarak jauh kan formalitas doang, ya kan? Kalau formalitas lolos nggak? Lolos. Ya udah, enak ya. Terus Kira-kira gitu gambarnya. kalau punya amal kita di kubur itu berjuta-juta tahun ngapain Ustaz? Nggak dikebukin. Enggak, kalau punya amal maksudnya. Ya enak aja gitu. Enak aja. Makanya disebutkan Ali Imran 169 170 dia dibangkitkan dengan kenikmatan. Jadi enak aja. Misalnya ngapain gitu? Wah, ini nggak tahu ya kayak gitu. Belum pernah. Intinya Ya, enak dari aja. Rasulullah misalnya, ada nggak hadis Rasulullah? Kita di kubur tuh kalau orang beriman tuh ngapain? Sholat atau? Oh, enggak, udah nggak ada sholat lagi. Sholat tuh di dunia. Oh iya, Iya. ngaji pun. Wah, enggak. udah. Udah habis. Oh. Jadi di surga itu nanti minum khamr ada semua. Jadi bukan untuk ngaji. Ya udah gak ada Pak, udah gak masa. Di sini nih sekarang dia mulai itu ngaji di dunia. Di sana udah gak ada. Oh iya, Afwan, saya mau nanya satu hal Ustaz. Kalau kita sholat tahajud, katanya niatnya bukan nawaitu sholatul tahajud, tapi nawaitu sholatul lail ya. Ya sama aja. Sama aja, tahajud. Tahajud karena habis tidur disebut tahajud. Qiyamul lail itu bisa dua sebelum tidur. Itu namanya sholat qiyamul lail. Raweh itu qiyamul lail. Tapi kalau kita mau sholat tahajud, niatnya apa Ustaz? Tahajud tak? Tahajud. Boleh ya? Ya boleh. Tahajud. Ya Soalnya nggak boleh niat sholat duha. Usalli sunatun tahajud. 2 rakaat. Ya, kemarin pengajian saya bilangnya niat usolli sunatin lail. Ya sholat qiyamul lail. Ya mulai. Karena tahajud itu bangunnya kita semalam itu tahajud namanya. Jadi disebut tahajud itu karena apa? Terambil dari kata hajada. Hajada itu tempat pembaringan. Sholatnya disebut tahajud. Gitu. Itu yang akan nolong kita juga nanti di dalam kubur. Iya, sholat itu. Amal. Jadi nanti jangan mikir pada surga itu ngaji. Nggak ada. Ngaji di dunia ya. Tinggal nerima pembalasan aja. Pembalasan. Ketemu keluarga kita juga bisa. Ketemu kalau sama-sama surga. Oh iya. Nah iya. Kalau enggak, Saya nggak mau dengan bidadari, saya maunya istri saya. Bisa ya? jadi Ya bidadari. itu bidadarinya. Istilah bidadarinya nanti sono. Nanti Pak Najib jadi apa? Bidadara. Non bidadara. Insya Allah. Pangeran surga. Amin. Jadi istilahnya bukan bidadara, pangeran surga. Ada bidadari, ada bidadara ya. Enak banget ini. Bidadara kayak tahun. Dan mungkin saja ketemu Rasulullah. Insya Allah ketemu. Bahkan mau melihat Allah juga bisa. Oh iya. Ada tafsir Yasin. Cuma nanti Bukan Allah hanya Nabi melembangkan Sulaiman kayak yang cahaya lihat. gitu. Ada itu. Bukan hanya Rasulullah sama Nabi Sulaiman yang lihat. Bisa lihat maksudnya. Semuanya ngelihat semua Pak. Jadi Yasin itu yang berarti ada yang tidak bisa melihat juga ya, Yasin itu ya. Sedang Ada di surat Yasin itu nagih ya Allah saya dulu kok janji pengen bisa dilihat, saya pengen ngelihat. Ada itu enggak. Oh. Tapi pas hisab atau pas di kubur. Pas di surga, udah di surga. Jadi ini kan alam dunia. Habis alam dunia, alam kubur. Itu alam barzah ya. Habis alam barzah, hisab. Alam akhirat dulu. Alam akhirat itu ya prosesnya kayak gitu. Bisa Nah, di padang mahsyar. pada mahsyar, terus yaumil apa namanya? Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Iya, masuk surga. Baru kalau kepleset masuk neraka, kalau itu masuk surga. Kalau kepleset gantung di mana di mana. Harus hati-hati. itu kiasan gitu ya. Jadi di surga itu benar gini Pak kehidupannya itu. Kalau saya baca Tafsir Yasin tuh. Tapi kalau dibilang kalau di dunia main perempuan lah gitu kan. Enak nikmat kasih semua mabuk. Malaikat datang diusir. Kan? Lagi enak-enak ganggu aja kasarnya gitu. Ini tafsir surat Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Padahal malaikat datang tuh mau menyampaikan salamnya Allah, diusir.
Nah, kursi di surga itu bisa reservasi nggak Ustaz? Apa? Cek reservasi. Ibadah. Reservasi dan ibadah. Oh, ibadahnya ya. Kalau kita sudah lama ibadah, ya kita pasti dapat. Pokoknya di surga itu jangan mikir ibadah lagi, Pak. Kita kalau bisa Allah ya ya, masuk neraka pun Rasulullah akan narik kita supaya masuk surga katanya. Kalau kita Dicari, Ya si dicari syafaat. nanti. Ya syafaat, tetapi syafaat itu gitu, Pak. Syafaat itu penyempurna. Bukan orang nggak pernah sama sekali ibadah tapi minta syafaat itu nggak bisa. Tapi kalau ada intan satu aja di sini, apa itu syahadat aja masuk surga. Cuma mau belakangan apa duluan gitu aja. Mampir dulu apa Ya, tidak kalau gitu. belakangan berarti disiksa dulu ya. Ya iya digebukin dulu yang habis enak aja nggak pernah sholat kok main masuk aja. Tapi yang masuk surga itu kan ini duluan Pak ya. Kita dulu yang masuk surga, umat Muhammad dulu ya. Iya. Yang masuk surga. Umat-umat lain belakang. Jadi syafaat itu semacam pelengkap. Bukan kok. Jadi syafaat harus kita beribadah juga ya. Kan gini, puasa campur nggak ikhlas dikit, sodako campur riak dikit, ibadah campur nggak ikhlas itu yang dikit-dikit tuh ditambah sampai syafaat. Maksudnya paham ya? Nggak yang nggak ikhlas dikit-dikit tuh ditambah pakai syafaat. Bukan kok pernah sama sekali sholat minta syafaat nggak bisa. Contoh pakai sarung nih saya, duduk pas berdiri kena paku, robek, ditambal pakai Syafaat. Nah, itu syafaat tuh gitu. Nah kalau orang nggak pernah sholat, nggak pernah